hanya ada di Malaysia. 18 tandan buah satu pokok pecahkan rekor dunia. Pemanen sawit yang ada di Malaysia ini bercerita. Weh, banyak buahnya ini bosku. Keliling. Jadi buat sahabatku semuanya, jangan karena cara memanen sawit yang ada di Malaysia berbeda dengan cara yang ada di Indonesia, terus kita merasa paling benar sendiri, jangan. Karena setiap negara pastinya punya cara berbeda-beda. Nah, dari video ini juga kita bisa lihat ya, walaupun pelepahnya dibuang habis-habisan, buahnya juga sangat melimpah ruah. Jadi setiap apapun jika kita melihat perbedaan, maka jadikanlah perbedaan itu sebuah pelajaran yang sangat penting untuk kita. Barangkali dari perbedaan itu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita melihat sesuatu yang mungkin tidak sependapat dengan cara kita, janganlah kita langsung berpikiran negatif, apalagi merasa diri kita paling hebat sendiri, karena itu adalah kesombongan, dan sebuah kesombongan bisa berakibat kehancuran. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu pemanen sawit yang ada di Malaysia yang sering dianggap salah dan bahkan sering dianggap sesat. Dan di sebuah komentar TikTok ramai sekali ya, Bang Dani ini videonya dibagikan salah satu teman-teman juga, komentarnya yang bukan-bukan, bahkan ada yang berkomentar, jangan pakai cara seperti itu, nanti sawit kalian bisa-bisa tidak berbuah. Jangan pakai cara panen seperti di Malaysia, nanti sawit kalian bisa menjadi kurus. Nah, buat sahabatku, jangan sampai salah beranggapan. Tentunya di Malaysia caranya juga tidak salah, di Indonesia caranya juga tidak salah. Alangkah baiknya kalau kita melihat terlebih dahulu bagaimana sih sawit di Malaysia turun pelepah, turun buah, tapi buahnya kok berlimpah-limpah. Tentunya di Malaysia sendiri pasti punya cara tersendiri. Jadi jangan langsung berstigma negatif. Video ini bukan untuk bahan perbandingan, melainkan video ini untuk sharing pengalaman. Karena Malaysia lebih dulu menanam sawit dibanding Indonesia. Mari kita simak videonya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Beraktivitas apapun jenis pekerjaan kita harus semangat ya bosku. Mantap sekali. Benar mas. Kita semua dimanapun berada sehat selalu ya bosku. Nah ini panen lagi nih bosku. Ini sangat luar biasa bosku. Nah, seumur hidup saya ini pun baru kali ini juga. Wow, buahnya keliling ya. Lumayan banyak sampai atas bosku. Masya Allah. Sebelumnya video saya juga ada buah seperti ini, tapi ini lebih lagi dari yang pernah saya jumpa ya bosku. Tadi kita sudah menurunkan pelepah ya bosku. Sudah kita turunkan pelepah biar keren ya bosku, kelihatan banyak nih. Jadi tadi waktu masa saya menurunkan pelepah tidak saya bikin videonya bosku. Sekarang saya mau start bikin videonya. Oke bosku, tidak usah panjang lebar, kita langsung gaskan aja sawitnya bosku. Ini berapa tandan? Satu, dua. Bayangkan. Jadi seperti inilah cara memanen buah sawit yang ada di Malaysia ya. Turun pelepah, turun buah. Mungkin sering dianggap salah terhadap teman-teman yang ada di Indonesia ya, karena cara seperti ini tidak digunakan di Indonesia ya, berbeda. Di Malaysia pasti punya cara tersendiri, dan tentunya banyak sekali yang berkomentar kalau dengan panen cara seperti itu maka akan trek ya, tidak akan berbuah lagi. Jangan salah paham, Mas Dani ini setiap harinya memanen sawit. Hati-hati mas, kameramennya sampai terkena itu pokok pelepahnya. Jadi di channel beliau ini selalu memperlihatkan ya, beliau itu setiap harinya panen sawit. Dan di sini kita juga bisa melihat pokok sawitnya juga sangat besar, menandakan bahwa pokok sawit tersebut sangat subur ya. Makanya dari pokok sawitnya saja sudah terlihat besar. 12 tandan. 13, Masya Allah. Buahnya keliling full. 14. Dan buahnya juga besar-besar ya. Cara seperti ini jangan dipakai di Indonesia, karena tidak diperbolehkan. Karena cara memanen sawit yang ada di Indonesia itu hitung-hitungan pelepah ya. Jadi pelepah tidak boleh dipotong sembarangan.
Katanya kalau pelepah dipotong sembarangan, maka pokok sawitnya akan mengecil. Tapi itu semua tidak berlaku di Malaysia. Di Malaysia cukup potong buah juga turun pelepah. Jadi lebih simpel dan lebih cepat. Untuk pemanen di Malaysia itu, untuk yang ambil buah itu sudah ada orang yang ambil buah sendiri ya. Jadi yang tukang potong buah juga sendiri, yang seperti menata pelepah juga sendiri. 2, 4, 6, 8. Berapa mas? Saya mas dihitung mas. 2, 4, 6. Ah memang betul. Ada 18 tandan bosku. Wow. Ini sangat luar biasa ini bosku. Ini sampai 18 tandan satu pokok saja. Kita cari pohon berikutnya bosku. Huh, Mantap. huh, huh, huh. Let's go. Mau kemana lagi mas? Mau cari pokok lagi mas ya, yang buahnya lebat. Ajar, potong. Ayo, mulai dari kemana ini? Nah, ini ketemu nih. Aduh, Wow. Tuh, berapa tanda nih? Tuh kan, Tuh, 1. biarpun Wih, digambar. pelepahnya dipotong ya kan dengan cara barbar, tapi buahnya juga besar-besar ya kan. Karena di Malaysia pupuknya ini terjamin mas bro. Jangan salah beranggapan ya kan. Karena video Mas Dani ini banyak sekali di itu ya, reaction para teman-teman. Bahkan banyak juga yang menyalahkan. Wah, kalau saya yang punya pokok sawit dipanen seperti itu, lebih baik nggak usah dipanen, katanya seperti itu ya. 6. Dan video Mas Dani ini di TikTok juga mendapat tontonan jutaan. Bahkan ada yang bilang, 8. itu manen atau mau rusak sawit ya. Oke. Mantap, kita cari pohon Jadi buat sahabatku jangan salah paham ya, jangan berstigma negatif. Kalaupun mungkin cara ini tidak masuk di akal, ya kan, di luar pikiran para sahabatku semua, ya setidaknya berpikir positif. Setiap negara punya cara masing-masing. Nah, di sini kita bisa melihat cara memanennya Mas Dani, ya kan? Turun buah, turun pelepah. Tidak perlu dipakai ganco ya. Langsung pelepahnya diturunkan, buahnya juga diturunkan. Tapi terbukti ya, buahnya tetap lebat. Karena tanah di Malaysia itu sangat subur ya. Kita bisa lihat sendiri, pokok sawitnya begitu besar ya kan. Ini kalau tanahnya nggak subur, pastinya pokok sawitnya juga akan kecil. Dan tidak sebesar ini. Wow, luar biasa. Nah, buat sahabatku juga ada yang berkomentar katanya, kalau cara panennya seperti itu, 8. tinggal lihat saja, pasti bulan berikutnya nggak bisa panen. Tapi semua itu pernyataan sahabat salah semua ya, bahwa Mas Dani ini setiap harinya juga panen, bahkan tidak ada habisnya. Saya juga sering bertukar itu ya pikiran sama dia, sering sharing-sharing lah, ngobrol-ngobrol sama Mas Dani, bahwa dia itu bekerja di sebuah perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Memang soal urusan baja itu memang terjamin ya, makanya jangan heran kalau buahnya lebat. Mantap, pohon berikutnya lagi bosku. Kalau melihat cara memanen Mas Dani memang sangat luar biasa ya, sangat cepat sekali, dan semangat kerja beliau sungguh sangat luar biasa. Nah, di Malaysia ini seperti ini ya, Ini. Nah, yang tukang ambil buah juga sendiri, yang tukang langsir juga sendiri. Berbeda dengan di negara kita ya, terkadang yang manen harus langsir juga sampai ke tepian. Tapi kalau di Malaysia yang tukang langsir sendiri, ada orangnya. Untuk pemanen hanya cukup memanen saja. Makanya jangan heran banyak sekali warga negara Indonesia yang lebih memilih bekerja di perkebunan kelapa sawit yang ada di Malaysia. Karena tenaganya sedikit, gaji elit. Kira-kira seperti itu ya. Dan di kebun Mas Dani ini tidak pernah trek buah. Jadi buat sahabatku, kalau tidak percaya, lihat saja video lamanya ya, sampai ke video yang sekarang. Pasti sahabatku akan tercengang karena setiap harinya selalu memanen buah kelapa sawit ya, dengan cara seperti ini setiap harinya. Tapi tiada sawit yang mati. Buahnya besar-besar kan, bibitnya sangat unggul ya.
tidak hanya Mas Dani saja yang menggunakan cara turun buah, turun pelepah. Namun di sini kita juga melihat channel daripada Mas Kahar Official. Di sini beliau juga salah satu seorang pemanen sawit yang ada di Malaysia. Kita bisa lihat sendiri ya, buahnya juga sangat lebat dan sangat besar-besar sekali. Walaupun cara memanen sawit yang ada di Malaysia ini memang sering menjadi bahan perbincangan antara kedua-dua negara. Jadi yang dari Indonesia merasa paling benar, di Malaysia pun juga merasa paling benar karena sebenarnya tidak ada yang salah ya. Jadi setiap negara punya cara masing-masing. Jadikan perbedaan tersebut untuk menjalin kerukunan, bukan saling untuk menjatuhkan, dan juga jadikan perbedaan tersebut untuk saling mempererat tali persaudaraan, bukan kita terus harus merasa paling benar sendiri. Jangan sampai, ya kan, semua punya cara yang berbeda-beda. Di sini kita bisa melihat bahwa Mas Kahar Official ini juga memanen sawitnya dengan cara turun buah, turun pelepah. Namun di sini pokok sawitnya juga sangat subur-subur dan buahnya pun sangat lebat-lebat kan. Masya Allah, sungguh sangat luar biasa ya. Di sini kita bisa melihat kalau pupuk berkecukupan maka sawit pun juga tumbuh subur dan buahnya lebat-lebat. Nah, itulah cara kerja memanen buah kelapa sawit yang ada di Malaysia. Memang berbeda banget dengan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia untuk memanen sawitnya harus hitung-hitungan pelepah. Tidak seperti di Malaysia. Kalau di Malaysia tidak ada aturan hitung-hitungan pelepah. Langsung turun buah, turun pelepah. Sepertinya cara Malaysia lebih cepat dan lebih efektif. Terbukti sawit di Malaysia buahnya juga lebat-lebat dan buahnya sangat banyak. Dan pokok sawitnya juga sangat subur-subur. Katanya kalau di Indonesia, kalau potong pelepah banyak-banyak, maka sawitnya akan menjadi kurus. Saya rasa kalau sawitnya menjadi kurus, mungkin faktor kurang baja ya. Karena tidak pernah dibaja, makanya sawitnya kurus. Kalau di Malaysia terbukti, dengan pembajaan yang sangat teratur, maka sawit akan menjadi subur. Cukup sampai di sini dulu videonya, dan jangan lupa subscribe juga pemilik channelnya. Dan buat sahabatku, semoga video ini bermanfaat untuk sahabatku semua. Dan video ini saya garis bawahi lagi, bukan untuk bahan perbandingkan, melainkan untuk sharing pengalaman. Jadi buat sahabatku jangan salah paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.